Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana konfigurasi switch dasar dengan menggunakan paket tracer. Oke, kita langsung aja kita buka dulu paket tracernya. Paket tracer. Oke, ini kita buka Cisco paket tracernya. Kemudian kita buka juga file konfigurasi atau file tugas dari pertemuan dua ini. Kita pilih open. Dia kita tugas. Kemudian kita beri nama. Bisa. Oke. Klik yes. Kemudian di sini ada langkah-langkah objektif untuk men-setting sebuah switch ya. Oke, kita dok untuk kenyamanan konfigurasinya. Di sini ada 5 part. Kemudian setiap part-partnya itu ada completion-nya. Completion-nya ini di sini ada 72 skornya ada 72, di sini baru ada 12. Kemudian di bilah tengahnya ini ada topologi dasar dari sebuah jaringan di mana ada 2 switch dan 2 PC. Kemudian kita lanjut untuk melakukan objektifnya. Verify the default switch configuration. Part 2, configure basic switch configuration. Part 3, configure MOTD banner. Part 4, set configuration file to NVRAM. Part 5, configure S2 atau switch 2. Kemudian kita langsung ke backgroundnya ini atau latar belakangnya kita akan melakukan konfigurasi dasar dari sebuah switch. Kita akan melakukan pembuatan akses yang aman dengan command line dan console code yang terenkripsi dan juga password yang belum terenkripsi atau plain text password. Kemudian di sini part satunya verify the default switch configuration. Tahap pertamanya atau step 1, enter the village access mode. Kemudian di sini caranya kita langsung aja klik di S1, lalu di sini ada physical config, confignya log, jadi kita klik, kita langsung aja ke CLI atau command line interface-nya. Kita bisa scroll, kemudian kita bisa checklist stop agar tidak tertimpa dengan window yang lain. Lalu kita bisa geser ke sini, ini switch 1 ya. Kita langsung aja kita di sini klik. Kemudian untuk masuk ke command line-nya kita cukup tekan enter sekali. Kita sudah masuk ke command line-nya. Langkah B-nya itu adalah switch, kita klik enable, masuk ke konfigurasinya, klik enable, tekan enter. Kalau sudah masuk tanda pagar seperti ini, artinya kita sudah bisa masuk ke exit mode-nya dari sebuah switch-nya ini. Lalu kita lanjut ke langkah kedua, yaitu examine the current switch configuration.
kita ini akan menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan ya di sebuah switch-nya. Show running config, kita ketik di sini show running config, kemudian tekan enter. Nah, di sini dari show running config ini kita melihat konfigurasi dari sebuah switch-nya. Di sini ada hostname dari switch-nya itu namanya switch. Kemudian kita enter untuk more. Kemudian ada jalur atau line untuk fast ethernet 100 Mbps. Itu ada 24 port ya, 24 port. Kemudian ada gigabit 1 Gbps. Itu ada 2 satu connection. PPI-nya itu ada 0 sampai 4, 5 port. Kemudian login MPPL 5 sampai 15 ada 10 port. Lalu habis and kemudian di sini di B ini ada how many fast ethernet interface does the switch have. Ini tadi ada 24 port fast ethernet. Kemudian kedua, how many gigabit ethernet interface does the switch have. Yaitu ada 2. Kemudian range dari VTI lines-nya ini dari pertama yang 3 ini ada range-nya itu 5 range ya, 5 slot. Kemudian pertanyaan keempat, which command will display the current contents of non-volatile random access memory (NVRAM). Perintah apakah yang akan menampilkan konfigurasi yang sekarang atau current atau yang saat ini digunakan oleh NVRAM, yaitu kita ketik di sini kan show running config. Ya, ini kan artinya dia menampilkan config yang sudah berjalan ya, yang berjalan, yang sedang digunakan. Oke, kemudian kelima, why does the switch respond with startup config is not present. Oke, kalau untuk startup config not present ini kenapa tidak bisa tampil kalau kita mengetikkan show startup config, karena kita belum mengcopy running config yang saat ini kita sudah masukkan ke NVRAM-nya, karena kita belum mengkopinya ke startup config, yaitu saat switch akan di restart atau hidup matikan. Kemudian kita lanjut ke part 2, create a basic switch configuration. Kita tahap pertama kita akan menambahkan nama ke switch-nya. Kita langsung aja di sini switch configure terminal, kemudian enter configuration command 1 per line and end with Ctrl Z. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita masuk ke line console 0 atau 0 line sebelumnya kita masuk dulu, terlewat di sini configure terminal, kemudian kita memberi nama dari switch-nya itu menjadi hostname S1, kemudian enter. Nah, ini sudah berubah hostname atau nama dari switch-nya ini menjadi S1. Kemudian kita klik atau tekan exit konfigurasinya, kita exit.
Kemudian kita lanjut ke step kedua, secure access to the console line. Ini kita membatasi akses ke line console dengan memasukkan file password let me in. Langsung aja enter. Kita ketikkan di sini configure terminal, lalu kemudian kita ketik line console, enter, lalu kemudian kita masukkan passwordnya, password let me in, kemudian kita coba login, tambahkan login, kemudian kita keluar exit. Ini kita sudah memasukkan password let me in ke lainnya. Kemudian selanjutnya kita memverifikasi kalau line konsolnya sudah diamankan. Kemudian kita ketik di sini exit lagi. Kita tekan enter untuk masuk konsolnya lagi. Kemudian kita ketik di sini, ketik exit. Nah, ini sudah keluar dari konsolnya ya. Kemudian kita untuk memasuknya lagi, kita tekan enter atau return. Nah, ini sudah di step 3 ini kita sudah artinya sudah line console aksesnya ini sudah diamankan dengan password ya. Password yang kita sebelumnya kita masukkan yaitu let me in. Klik di sini let in. Nah, ini sudah masuk ke console. Sudah masuk seperti ini. Kemudian jika memang tadi switch-nya tidak menanyakan password seperti ini, maka kita belum selesai untuk memasukkan security ke konsolnya. Kita balik lagi ke step kedua. Oke. Lalu kita lanjut ke step keempat atau langkah keempat, secure privilege mode access. Kita menambahkan akses to privilege mode. Privilege mode ini seperti root ya, kalau di Linux itu tandanya itu pagar ya, super user. Kemudian semacam itu. Kemudian kita klik di sini, langkah pertama itu klik enable, masuk ke privilege mode, kemudian configure terminal, enter. Kemudian kita masukkan enable password C1 $C0 atau 0. Kemudian tekan enter, lalu kita exit keluar dari config. Kemudian selanjutnya langkah 5, memverifikasi privilege mode access is secure. Privilege mode ini sudah diamankan dengan password yang kita buat, yaitu password Cisco atau Cisco yang versi apa ini kalau bahasa Indonesia, versi alay ya, secure ya. Kemudian kita ketik kita mulai step verify 5.
kita exit ya, keluar dari kita logout dari switch ya. Nah, ini kita logout dari switch, kita mau masuk lagi ke tekan enter atau return. Kita masuk ke sini, let me in, enter, kita masuk, baru kita masuk ke privilege mode ya. Password is configured to line 0 ya, yang tadi let me in. Kemudian kita masukkan enter command to access privilege mode, yaitu enable ya, enable. Maka kita kalau masuk ke privilege mode-nya ini sudah di password ya, passwordnya itu yang tadi C1 C0 masukkan, artinya sini sudah sukses untuk menambahkan password ke privilege mode-nya. Tekan enter. Nah, ini kita sudah masuk ke privilege mode. Kemudian verify your configuration by examining content of the running configuration file. Kita melihat konfigurasi yang sudah kita lakukan, sedang kita lakukan di saat ini. Ketik show running config, kemudian tekan enter. Nah, di sini configuration sekian byte, kemudian password ya, passwordnya sini belum terenkripsi ya, masih terlihat di halaman awal. Ke show config, running config, kemudian di sini interface fastnet 1 sekian. Lalu selanjutnya ini kita ada catatan bahwa konsol dan menambahkan password masih dalam plain text ya, belum di encrypt atau bukan, jadi masih bisa dibuka oleh orang lain yang kira-kira mau masuk ke sebuah sistem ini. Kemudian lanjut kita ke langkah ke-6, configure encrypted password to secure access to privilege mode. Jadi kita akan mengencrypt password untuk menambahkan akses ke privilege mode ini. Langsung saja kita sudah masuk di switch 1. Klik config, spasi T, terminal, enter, enable secret, it's secret. Oke, secret, lalu enter. Kemudian kita keluar dari config 1. Oke, catatan di langkah ke-6 ini, the enable secret password operate the enable password, jadi ditimpa ya password yang terdahulu ya. Kemudian you must enter the enable secret password to enter privilege exit mode, jadi masuk ke exit mode-nya itu sudah berubah menjadi secret ya. Kemudian selanjutnya langkah ke-7 dari part 2 ini, verify that enable secret password is added to the configuration file ya. Caranya di sini enter di show running config dulu. Show running config, kita masuk show running config, atau kita bisa langsung secara singkat show run. Kemudian what is displayed for enable secret password. Enable secret password ini sudah terenkripsi ya, artinya sudah dienkripsi, yang let me in itu sudah.
sudah di enkripsi ya. Kemudian kenapa enable secret password berbeda dari apa yang kita konfigurasi, karena sebelumnya kan belum di enkripsi ya. Kemudian step 8 kita masukkan di sini. Step 8 encrypt, enable, dan console password. Enable password was encrypted, tapi enable and console password masih dalam plain text ya, masih enable dan console passwordnya masih belum di encrypt. Kemudian kita langsung konfigurasinya di config D atau config terminal, lalu kemudian service password script and encryption, dan enter. Sorry, kurang W atau W, enter. Kemudian kita keluar dari config. Kemudian if you configure any more password on the switch, will they be displayed in configuration file as plain text or encrypt? Explain. Jika Anda mengkonfigurasi password lainnya dalam switch, akan tampil di konfigurasi file sebagai apakah masih plain text atau sudah dienkripsi. Penjelasannya di sini sudah dienkripsi untuk password-passwordnya. Kemudian kita bisa cek di sini show run. Nah, ini passwordnya semua sudah terenkripsi. Oke, selanjutnya tahap atau part ketiga, configure a MOTD banner atau message of the day banner. Caranya kita ketik di sini config kemudian banner MOTD. This is a secure system authorized access only, kemudian enter, kemudian klik exit. Kemudian ada pertanyaan di sini, kapan banner ini akan tampil? Tampil itu akan tampil ketika kita masuk ke dalam sebuah switch-nya ini. Kemudian ada pertanyaan kedua, kenapa setiap switch harus memiliki MOTD banner? Mungkin untuk peringatan sebagai orang yang tidak berkepentingan untuk tidak masuk ke dalam sistemnya ini. Oke, kita lanjut ke langkah atau ke part 4, yaitu kita memverifikasi konfigurasinya sudah tampil di run command-nya, sudah benar langkah pertamanya. Kita klik enter. Show run command dulu ya.
Email sudah terenkripsi semua. Kemudian kalau sudah, kita akan menyimpan konfigurasi filenya yang sudah kita lakukan ke startup ya, standar config dengan cara copy running strip config spasi startup strip config. Jadi kita akan memasukkan running config ini ke startup config. Kemudian tekan enter. Kemudian ada destination file name-nya, kita biarkan default saja, lalu kita tekan enter. Building configuration, oke, sudah oke. Kemudian langkah ketiga, examine the startup configuration file, yaitu kita komen apa yang bisa melihat konfigurasi dari environment-nya. Kita klik di sini show startup strip config. Nah, ini. Kemudian sudah tampil di sini. Selanjutnya kalau sudah, are all the changes that were entered in your file. Klik sini cari. Kita ngecek ya, cara mengeceknya klik di sini show flash. Nah, ini sudah tersimpan config.txt-nya ya. Kemudian kalau sudah, kita beralih ke part 5, yaitu mengkonfigurasi S2 atau switch 2 ya. Ini kita close saja kalau sudah kita konfigurasi atau minimize. Lalu kita klik di sini physical config, kita space dulu top agar lebih mudah, tidak terjumpa dengan window lainnya. Kita klik di sini CLI atau command line interface. Ini switch 2 ya. Switch 2 ya. Kemudian untuk memulai kita tekan enter atau return. Tekan dulu enter sekali. Ini namanya masih switch karena kita belum konfigurasi seperti halnya yang switch 1. Kita mulai memberi nama device-nya S2 ya. Ini langkah-langkahnya sama seperti mengkonfigurasi S1 ya. Tinggal kita ikuti lagi, kalau memang lupa kita bisa scroll ke atas. Kita pertama kali itu kita ketik di sini untuk masuk ke konfigurasinya. Kita ketik di sini enable lalu running config kita bisa lihat show running config, enter, namanya masih switch, kemudian portnya seperti switch 1 ya. Kemudian dari step 5 poin ini kita beri nama S2 ya. Kita kasih nama dengan cara seperti sebelumnya, yaitu
konfigur terminal, config T juga bisa ya, config T. Kemudian masukkan hostname-nya S2, enter. Lalu kita selanjutnya kita masukkan password ya ke konsol. Caranya exit dulu. Tidak exit, kita langsung aja di sini ke line console 0 ya, line console 0. Lalu kita buat passwordnya. Password let me in ya. Kemudian kita enter, klik login, kemudian exit. Kemudian kita masukkan di sini configure enable password Cisco versi ini ke dan menambahkan password istilah secret ya, sama seperti di S1 ya. Ini kita masukkan, kita masuk, kita enable password, situ pastikan ya, kita let me in, lalu enable config T atau terminal, lalu enable password change on, exit. Kemudian selanjutnya kita melakukan secret ya, secret password. Config T lagi, T, enable secret, 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 dan enter, lalu exit config, enter lagi. Kemudian kita memasukkan MOTD ya, MOTD-nya register access only, kita copy aja. MOTD-nya, ketik config T,
kemudian banner MOTD, message of the day. Coba copy. Iya. Price access only and price is probably full dan yang kita tahap selanjutnya adalah encrypt all plain text password. Save plain password, encrypt ya. Oke, masuk service dan exit. Kemudian ensure that the configuration is correct. Oke, exit. Kita cek di sini show run. Oke, passwordnya juga transkripsi. Sini juga transkripsi. Kemudian internetnya yang megabit. Kemudian kalau sudah, kita bisa mengcopy konfigurasi running configuration ini ke startup atau ke pick dari startup atau ketika switch restart atau dimatikan. Kita ketik di sini copy running config startup config. Oke, kita biarkan default file name-nya. Oke, kalau sudah kita bisa cek di sini show simpan ya. Kemudian di sini sampai di sini kita sudah menyelesaikan completion-nya sudah penuh 72 dari 72 task yang dinilai dari kita mengkoordinasi file basic switch-nya. Ini bisa kita minimize ini. Kemudian untuk mengecek konfigurasi switch 2 bisa coba. Nah, ini sudah dicek ya, sudah dicek untuk aksesnya sudah di password, kemudian soalnya kita bisa masukkan di sini, kita masuk
ke sys2, lalu privilege konsolnya kita bisa masukkan di sini. C1 dolar C0. Yang sudah dirubah menjadi it's a secret ya. Ini jadi sudah masuk ke privilege. Konsolnya sudah terlindungi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian di sini sudah tampil juga authorized accessory, unauthorized access is prohibited with is prosecuted to the full extent of the law. Artinya sudah ada peringatan dari MOTD banner yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Seperti ini. Ya, ini saya rasa cukup untuk tugas 2 ini. Terima kasih untuk melihat video ini untuk semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.